Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan kesehatan dan hadir di hadapan saya Profesor Dr. Muhammad Riaz Rashid. Beliau 2 kali menjabat sebagai menteri, pernah juga menjadi dirjen di Departemen Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri ya Prof dulu. Otonomi daerah. Oh, Menteri Otonomi Daerah, dan di zaman Pak Presiden Habibie, dan kemudian waktu zaman Presiden Gus Dur, Prof Riaz ini sebagai Menteri Kesra, Menteri PAN RB, yang sekarang Menteri PAN RB. Sahabat Presiden Institute, kita ingin membahas satu tema pemimpin yang efektif. Seperti apa pemimpin yang efektif itu? Tentu kriterianya banyak. Nanti Prof Riaz akan banyak memberikan ulasan-ulasan tentang pemimpin yang efektif. Nah, siapa sih pemimpin efektif di negeri ini? Saya rasa Soekarno itu efektif di dalam rangka memimpin Indonesia. Soeharto saya kira juga efektif di dalam memimpin negeri ini. Nah, selanjutnya saya kira Prof Riaz bisa memberikan gambaran siapa saja pemimpin dunia yang efektif memimpin bangsanya, membawa bangsanya menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Saya kira itu pembukaan kita, Prof. Prof bisa memberikan satu ulasan kriteria pemimpin efektif seperti apa? Terima kasih Ustadz. Kalau bicara teori, kriteria itu banyak sekali. Banyak buku-buku yang bisa kita rujuk untuk mendalami masalah-masalah kepemimpinan. Ada beberapa yang memberikan kriteria, ada beberapa yang memberikan kategorisasi dan sebagainya. Tapi kalau saya dari semua bacaan itu, kesimpulannya sederhana. Pemimpin efektif itu adalah pemimpin yang dapat menjadi motor penggerak bagi terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Motor penggerak dalam arti dia punya visi. Dia bisa memberi satu perspektif tentang kemana sebuah organisasi atau sebuah negara mau dibawa. Dan faktor-faktor apa yang bisa dia kemukakan sebagai pendukung untuk meyakinkan publik bahwa arah itu bisa dicapai dan arah itu baik, ya. Dia juga harus memberikan gambaran tentang kendala-kendala apa yang dihadapi, ya. Baru dia bisa efektif, sehingga satu omongan atau satu kebijakan itu setelah diucapkan atau setelah diluncurkan itu terasa prosesnya di lapangan. Jangan berhenti di ruang kerja gitu, atau di ruang tempat dia menyampaikan pidato. Setelah itu pulang dia sendiri sudah lupa. Jadi pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang kata-kata dan kebijakannya itu menjadi kenyataan. Ya. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan yang dilakukan. Dan bisa dilakukan. Bisa ya, orang kalau pepatah lama itu kan satu kata dan perbuatan, kan gitu. Tapi intinya itu, dia harus bisa memberi perspektif tentang kemana kita ini mau pergi. Kemana kita mau pergi. Ya, jadi orang semua ikut merasakan, ikut meyakini bahwa oh ya kita akan ke sana. Nah, dia memberi gambaran tentang semua faktor-faktor yang mendukung dan kendala-kendala yang harus diatasi. Nah, karena itu kalau kita bicara mengenai kriteria kepemimpinan, ini kan tidak datang tiba-tiba. Betul. Pemimpin efektif itu kan ada syaratnya. Betul. Nggak bisa main comot aja gitu. Nah, syaratnya itu ada 3, sederhana sekali. Syarat pertama adalah orang itu punya integritas. Punya integritas yang teruji. Ya, punya integritas yang teruji itu dia bisa dipercaya. Terbukti berprestasi. Harus ada, jadi faktor prestasi itu penting. Apa yang selama ini dia sudah capai, tidak bisa kosong gitu.
Nah, jadi integritas itu adalah satu gambaran kepribadian seseorang yang katakanlah bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipercaya, atau motivasinya bisa menggerakkan orang untuk katakanlah mencapai sesuatu. Ya. Karena integritas itu juga memerlukan contoh-contoh. Betul. Ya. Jadi kalau saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana, integritas itu adalah seseorang yang punya kesempatan atau pernah punya kesempatan mencuri, tapi dia tidak mencuri. Itu integritas. Itu integritas. Banyak orang yang sepertinya dielu-elukan ini bersih ini apa, tapi dia belum pernah punya kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Ya, banyak contoh-contoh yang pernah saya alami dulu. Sekarang itu nggak ada kesempatan diada-adain supaya Itu dia. jadi ya, integritas itu adalah Anda punya kesempatan untuk menyeleweng dan Anda tidak menyeleweng. Itu artinya integritas yang teruji. Ya. Integritas yang teruji. Dulu di satu daerah, saya tidak mau sebutkan namanya, itu orang memilih bupati dari seorang figur yang diulu-ulukan awalnya itu, ini orangnya bersih, ini orangnya sangat sederhana hidupnya, kata-katanya, apa segala macam. Dia adalah calon pemimpin yang baik. Ya. Tapi belum pernah jadi pemimpin. Begitu dia diangkat, Pak, itu tidak sampai 1 tahun ketahuan dia ternyata pencuri besar gitu loh. Wah, dan dia mengintimidasi orang semaunya. Saya nggak mau bilang di mana. Tapi itu ada nyata di depan saya. Jadi ini orang tidak punya integritas. Dia belum pernah teruji integritasnya. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dia punya kompetensi. Sekedar punya integritas, tapi dia tidak capable, dia tidak punya kompetensi memahami masalah, tidak kompetensi mengeksekusi kebijakan, ngawur kan? Ya. Jadi kompetensi itu sangat penting. Ya, berbasis pengetahuan tentunya, dan juga berbasis pengalaman. Betul. Makanya di negara-negara maju, seorang yang mencapai derajat tertinggi dalam kepemimpinan itu, dia sudah melalui beberapa tingkatan kepemimpinan yang dia membuktikan karyanya, membuktikan efektivitas dari langkah-langkahnya. Itu yang menggambarkan kompetensinya. Ya. Beberapa di antaranya juga mungkin sudah pernah menulis buku atau menulis satu artikel yang menggambarkan betapa dia menguasai masalah. Salah satu di antara pemimpin yang mengekspresikan kompetensinya melalui tulisan-tulisan itu antara lain misalnya Nehru di India, dan Bung Karno di Indonesia, Bung Hatta, ya, Pak Natsir. Itu setidaknya contoh dari pemimpin yang Contoh-contoh dari pemimpin yang kompeten. Terlihat dari hasil kerjanya tahap demi tahap, bidang demi bidang, dan dari karya-karya tulis dan ide-idenya yang terekam oleh media. Itu kan menggambarkan kompetensi. Dan oleh sejarah sampai sekarang kita masih. Jadi orang-orang seperti itulah yang disebut sebagai pemimpin yang kompeten. Ya. Dia tidak bicara B padahal masalah yang dihadapi A. Itu loh. Sehingga dalam bahasa Inggris itu ada satu ungkapan menggambarkan pemimpin yang tidak kompeten itu adalah dia berbicara, he doesn't know what he's talking about gitu loh. Jadi dia membicarakan sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Ya, jadi itu kompetensi lemah. Kompetensi ini kalau sama dengan saya tanda tangan tapi tidak saya baca. Nah, itu lebih celaka lagi. itu lebih celaka lagi. Itu sudah amoral itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kompetensi, ingat baik-baik ini anak-anak muda ya. Kompetensi itu rujukannya 2. Satu, prestasi yang telah dicapai di masa lalu yang membuktikan bahwa dia memang menguasai masalah. Ya. Yang kedua adalah ide-ide yang dia ekspresikan kepada publik, baik berupa buku atau artikel atau dalam berita-berita dan pernyataan-pernyataan di media massa. Itu menggambarkan kompetensi seseorang. Makanya pemimpin itu harus berbicara secara benar sehingga orang bisa menilai dia gitu. Itu kompetensi. Nah, ini yang membuat nanti dia efektif. Dia tahu bagaimana memanage seluruh potensi yang ada.
Ya, itu kompetensi. Kemampuan manajerial. Persoalan besar di Indonesia sekarang itu adalah soal manajemen. Koordinasi tidak jalan, kita penguasaan masalah kurang, solusi tidak jelas. Sampai sekarang tidak ada masalah yang selesai. Ya, kenapa? Karena tidak ada kompetensi untuk mendeskripsikan masalah. Jadi kalau diteorisasi kompetensi itu ada 3 unsurnya. Kompetensi itu kalau sudah duduk ya, ini bukan persyaratan, sudah duduk. Nah, pertama, apakah dia bisa mendefinisikan masalah? Mendefinisikan masalah itu adalah menghimpun semua faktor yang menjadi penyebab atau terlibat dalam masalah itu. Ambil contoh misalnya, masalah kemiskinan. Pemimpin harus bisa mendefinisikan apa itu kemiskinan. Apa sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Atau faktor-faktor apa yang menunjang ya terjadinya kemiskinan di luar faktor ekonomi misalnya. Kemudian bagaimana solusi mengatasi kemiskinan itu? Itu didefinisikan. To define the problem. Itu. Yang kedua, dia harus mampu setelah definisi itu menemukan solusinya. Jadi jangan berhenti di definisi. Ya, harus ada solusi. Ini masalahnya, ini faktor penyebabnya, ini yang kira-kira bisa mendukung penyelesaian masalah, sehingga resep untuk mengatasinya itu seperti ini. Termasuk berapa waktu yang diperlukan untuk itu, berapa resources yang harus dimobilisasi untuk memungkinkan solusi itu berjalan, dan seterusnya. Itu kompetensi. Jadi mendefinisikan masalah, yang kedua membuat solusi atau membuat resep untuk mengatasi masalah. Nah, tidak berhenti di situ. Yang ketiga adalah memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk memungkinkan konsep solusi itu berjalan. Bisa aja you jago mendefinisikan, you jago membuat konsep, tapi you tidak mampu memobilisasi dan mengkonsolidasikan ya, resources, sumber daya yang tersedia. Nah, ini kompetensi ini 3 faktor ini. Di mana-mana Anda harus melihat ini. Kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan solusi yang jitu di antara berbagai pilihan itu untuk mengatasi masalah itu, tentu yang paling efisien, yang paling efektif, yang paling mudah, yang paling dekat waktunya untuk selesai, dan seterusnya. Itu semua memerlukan keahlian. Tentu dia tidak sendirian. Kalau saya bicara kepemimpinan itu kita bicara mengenai tim, ya. Yang ketiga, kemampuan mobilisasi, mengikut sertakan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin resources terlibat dalam mendukung terlaksananya solusi itu. 3. Ini syaratnya. Ya. Kemudian apa itu syarat yang ketiga? Syarat yang pertama kan tadi integritas, yang kedua adalah kompetensi. Ya. Yang ketiga adalah komitmen. Seorang pemimpin harus punya komitmen. Dia komit, saya akan fight untuk menyelesaikan masalah ini. Saya akan fight untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa baik, bahwa ini bisa, korupsi bisa diatasi. Dia memiliki komitmen. Jangan lain omongan, lain tindakan. Nah, komitmen ini harus bisa dipercaya. Ya, jadi kalau orang berjanji, misalnya, saya akan memakmurkan Indonesia ya dengan merekrut sekian juta tenaga kerja baru dalam 5 tahun. Ya. Tapi tidak ada langkah-langkah menuju situ. Kemudian tidak terbukti. Berarti orang ini komitmennya tidak bisa dipercaya. Ya kira-kira pemimpin pembohong lah, yang jual kecap kemana-mana, menjual harapan kosong. Ya, tapi itu kadang-kadang menarik untuk pencitraan. Kamu lebih bagus punya pemimpin yang komit. Saya berjanji dengan kemampuan saya, dan seorang yang memiliki komitmen itu, setelah dia berusaha untuk membuat kebijakan untuk mengatasi masalah itu berjalan, kalau dia gagal, dia harus bisa menjelaskan kepada publik mengapa itu gagal. Jangan cuci tangan, jangan berkilah. Ya. Gitu loh. Terus ini Prof, kita ini kan sudah
76 tahun kita Merdeka. Kalau kita lihat negara-negara tetangga kita yang sebenarnya jauh perjuangannya dari kita lihat Singapura, Malaysia itu kan jauh lebih maju dari kita. Ya, apalagi Korea Selatan. Apalagi Korea Selatan. Padahal tahun 50-an kita masih lebih bagus dari Korea Selatan. Tentu ada apa ini? Apakah ini ada apa dengan kita gitu? Apakah ini karena masalah kepemimpinan kita yang tidak efektif, atau karena kita terlalu banyak korupsi mungkin, atau banyak moral hazard dan sebagainya? Barangkali Prof bisa memberikan ilustrasi tentang pemerintahan kita. Tentu banyak faktor. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah yang kita bisa beri beban tanggung jawab menjadi tertuduh ya atas hal ini adalah pemimpin. Sebab negara ini hanya bergerak jika ada pemimpin. Ya, dia nahkoda. Kalau dia tidak punya pemimpin, dia jadi anarkis kan. Jadi kalau kepemimpinan tidak bisa membawa perubahan, itulah malapetaka bagi sebuah masyarakat. Ya. Orang semua bergantung pada pemimpin. Ya, tidak ada, itu yang saya sering kemukakan dulu kalau kuliah-kuliah di UBK itu, ya, bahwa tidak ada satu komunitas yang bisa bergerak maju tanpa kepemimpinan. Jadi tidak ada ceritanya itu masyarakat maju sendiri. Dia memerlukan satu suasana kepemimpinan yang kondusif bagi bangkitnya kreativitas masyarakat dan prakarsa masyarakat untuk memajukan dirinya sendiri. Itulah kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif dan kepemimpinan yang kira-kira kalau pakai bahasa Inggris sedikit ya, kepemimpinan yang inspiring leader. Yang memberikan inspirasi. Karena dia kompeten, ya, dia punya integritas, dia punya komitmen, dia memberi motivasi dan inspirasi kepada rakyatnya. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan pemimpin itu mengubah segalanya, tapi dia menjadi dirijen di depan yang membuat semua yang lain-lain mengikuti. Itu. Jadi memang faktor kepemimpinan harus menjadi tertuduh atas hal itu. Dan dia harus terima. Harus terima. Ya. Kalau tidak dia munafik. Ya, kalau nggak mau jadi tertuduh ya mundur saja. Iya betul. Pemimpin itu adalah pihak yang pertama bertanggung jawab jika terjadi kegagalan. Ini pelajaran elementer di sekolah kepemimpinan, di sekolah saya dulu. Persoalannya Prof, sekarang kalau ada sedikit dari bahasa-bahasa yang dari oposisi katakanlah, yang sedikit mengkritik atau mengkritisi, ya kadang-kadang malah tahu-tahu dikriminalisasi, kemudian ya, kalau itu sih gampang penjelasannya. Itu pemimpin yang tidak punya visi. Jadi ini sebentar saya bicara soal itu. Ya. Saya akan bicara khusus mengenai itu. Jadi kita bicara dulu mengenai ini. Jadi pemimpin itu adalah faktor yang kunci dalam kemajuan satu organisasi atau satu negeri. Ya. Yang kedua adalah manajemen, yang juga melekat pada pemimpinan. Jadi manajemen itu kan berjalan jika ada kepemimpinan yang baik. Itu. Jangan ada pemimpin yang populer tapi tidak tahu manajemen. Saya kasih Anda satu contoh. Lech Walesa. Lech Walesa itu adalah pemimpin demonstran yang paling hebat sepanjang abad 20. Tidak ada satupun pemimpin atau figur yang mampu menggerakkan orang jutaan ya dalam satu tindakan protes yang berlangsung berbulan-bulan. Itulah Lech Walesa. Menjadi berita utama di majalah Time, majalah Newsweek, majalah-majalah besar di dunia. Diwawancarai, pintar menjelaskan semua. Pemimpin buruh. Itu paling hebat abad 20 itu. Tapi ketika Polandia dibebaskan dari komunis dan dia dipilih jadi presiden, tidak sampai 2 tahun negara itu bangkrut. Bangkrut. Dia tidak punya leadership dalam hal kepemimpinan pemerintahan. Karena ini pemimpin ini ada kategori-kategorinya kan. Ya. Nah, kepemimpinan pemerintah itu beda dengan kepemimpinan swasta. Beda dengan kepemimpinan mahasiswa. Ya. Anda mengurus nasib orang banyak dengan kewenangan-kewenangan yang cukup dan sumber daya yang tersedia gitu. Ketika Lech Walesa memimpin Polandia, kalau tidak salah tidak sampai 2 tahun, apa sekitar 2 tahun aja, dia harus berhenti karena negeri bangkrut, manajemen tidak ada. Jadi kepemimpinan dan manajemen itu adalah 2 kembaran faktor yang menentukan majunya sebuah negeri. Jepang maju karena manajemennya. Ya.
Malaysia maju karena manajemen, Singapura maju karena manajemen. Baca semua cerita-cerita mengenai Lee Kuan Yew segala macam itu. Kita nggak kekurangan sebenarnya, Prof. Itu pemimpinan efektif. Terlepas dari demokrasi atau tidak demokrasi, kita bicara kepemimpinan secara umum. Ya. Dan sebenarnya dalam konteks pemerintahan tidak terlalu penting apakah Anda demokrasi atau tidak. Yang penting Anda efektif ya memerintah dan mengurus negara untuk kepentingan orang banyak. Ya. Gitu. Itu dalam teori-teori pemerintahan ada dikatakan itu penguasa otoriter yang baik hati. Ya. Dia tidak demokratis, tapi dia baik hati. Kebijakan-kebijakannya memihak pada rakyat. Yang sebenarnya itulah substansi demokrasi. Substansi demokrasi atau demokrasi substansial itu dilihat dari kebijakan. Kalau demokrasi elektoral itu kan hanya proses pemilihannya yang demokratis. Tapi bisa terjadi dia dipilih demokratis, kebijakannya tidak demokratis. Kenapa tidak demokratis? Karena tidak memihak pada kepentingan rakyat. Ya, jadi pemerintahan bukan untuk rakyat. Kepentingan oligarki. Ya, oligarki atau keluarga atau apapun. Dan Anda harus tahu bahwa kemajuan satu negeri sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen para pemimpin negeri itu. Ya, dan saya ingin mengatakan bahwa satu negara itu bisa dinyatakan sakit jika manajemennya tidak compang-camping, tidak efektif. Bisa dianggap begitu. Ya. Jadi Anda bicara tentang korupsi. Korupsi itu adalah produk dari manajemen yang sakit. Korupsi itu bukan karena niat jahat. Dia jahat kalau manajemennya bagus, dia nggak bisa. Dia terhalang di semua sisi. Betul. Walaupun Anda masuk ya, Anda ini niat jahat ya, dipilih jadi bupati. Oh ini saya mau mencuri sebentar. Tapi dia lihat tidak ada ruang untuk itu, untuk manuver. Sistemnya. Karena sistemnya ketat, manajemennya bagus. Jadi korupsi itu adalah produk dari sistem manajemen yang sakit. Ya. Kalau nggak salah, Profesor Mahfud. Jangan bicara dulu tentang moral. Moral terlalu susah diperbaiki. Ya. Yang mengurus moral itu nabi. Ya, Anda tidak bisa, Anda tidak punya otoritas untuk mengurus moral. Ya. Ya, Anda perbaiki manajemen aja, yang rasional aja. Jadi jika manajemen itu berjalan, korupsi itu akan hilang dengan sendirinya. Itu kata-kata Prof Mahfud MD pernah bilang kalau kita masuk dalam sistem, malaikat bisa jadi setan. Ya, karena sistemnya rusak. Itu sudah terjadi. Berapa banyak orang bupati yang dulunya itu alim, setelah dia masuk dia orang pertama yang ditangkap KPK. Karena manajemen memberi dia ruang ya untuk melakukan penyelewengan. Jadi sebenarnya dalam batas tertentu, cuma ini mesti marah orang-orang gerakan anti korupsi. Orang dalam batas tertentu, dalam kasus-kasus tertentu, sebenarnya koruptor itu adalah korban. Dia dulunya baik kok. Masuk dalam lingkungan yang perampok semua. Itu dulu ada istilah yang ada dulu jaksa agung yang terkenal alim itu dan punya integritas yang disindir di DPR ketika saya masih anggota DPR. Jadi ketika dia datang hearing dengan komisi kami, komisi 2 itu, ada satu anggota DPR, Pak Anhar Nasution waktu itu. Anhar Nasution yang bilang, Bapak ini ibarat ustadz masuk ke kampung maling. Artinya lingkungannya dia itu, lingkungan maling gitu loh. Dia bisa jadi korban. Itu yang saya bilang. Dalam batas tertentu, kalau kita bicara sejujurnya, di antara koruptor itu, ada yang bukan orang jahat. Dia adalah korban dari satu sistem yang mengharuskan dia korupsi. Ya. Dan ini sekarang sangat saya prihatin sekarang mengenai situasi pemerintahan daerah ya. Saya tidak tahu kalau di pusat. Yang transparan aja yang sudah terbuka. Ini sekarang korupsi di daerah semakin merosot nilainya, bukan semakin naik. Semakin kampungan, semakin merosot. Bayangkan itu sekarang korupsi di daerah menjual jabatan. Terakhir di kabupaten apa itu? Karena kepala desa semua sudah berakhir, sehingga harus menunjuk sekian puluh atau mungkin sekian ratus kepala desa PLT. Itu harus menyogok. Kalau menurut beritanya 20 juta dan segala macam. Bayangkan jabatan-jabatan itu dijual. Ini kan korupsi paling kuno. Korupsi paling kuno di dunia ini. Menjual jabatan itu adalah satu situasi korupsi sebelum revolusi Prancis.
Jadi sebelum revolusi Prancis itu jabatan dijual. Kok abad 21 terjadi di Indonesia, jabatan dijual. Gitu loh. Ya. Itu loh salah satu pemicu revolusi Prancis adalah itu. Jabatan dijual oleh kaisar, oleh raja. Nah, kalau sebelum ini tetap juga rendah, tapi ini yang paling rendah sekarang dijual jabatan. Kenapa? Karena ini adalah korupsi paling bodoh. Tidak mungkin Anda jual jabatan tidak ketahuan. Itu kan mesti ada yang tahu, ada yang curiga apa segala. Itu mesti ketahuan. Nah sebelum ini kebodohan yang lain, tapi itu sudah mulai berkurang sekarang karena sudah mulai ditertibkan, yaitu membuat SPJ palsu. Ya. Itu sebelumnya. Nah, itu juga pernah saya ngomong dulu di televisi. Ini korupsi SPJ ini rendah sekali mutunya. Bikin canggih sedikit kayak gitu loh. Masa abad 20, 21 Anda masih korupsi dengan zaman Belanda gitu. Zaman Belanda pun tidak ada itu. Jadi terjadi kemerosotan, moralitas korupsi. Para korupsi semakin merosot, semakin tidak ada harganya. Kasihan sebenarnya. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau mau memperbaiki negeri, perbaiki kepemimpinannya, perbaiki manajemennya. Otomatis kepercayaan rakyat akan bangkit. Anda menjadi teladan. Rakyat butuh teladan sekarang. Tidak ada teladan. Tidak ada teladan. Kan sebenarnya kan cuman sederhana konsep pemerintahan ini kan, Prof. Pelayanan, pemberdayaan, pembangunan ya. Kan gitu kan, Prof. Pelayanan ya bagaimana kita memberikan public service kepada masyarakat yang kita ayomi kan gitu. Pembangunan bagaimana? Apakah kita menikmati nggak ini dengan kepemimpinan saat ini kan gitu ya, Prof ya? Atau barangkali ada hal yang sangat urgen dalam soal kepemimpinan saat ini, Prof, berkaitan dengan pelayanan. Persoalan kita dengan yang terjadi saat ini adalah pemerintahan itu gagal membawakan misinya gitu. Dia gagal membawakan misinya. Terjadi kemerosotan di mana-mana. Jadi bukannya kita meningkat, apa yang pernah kita capai sebelumnya itu malah pudar. Jadi ini terjadi semacam dekadensi. Contoh misalnya, yang paling akrab lah dengan masyarakat. Dulu kita swasembada beras. Zaman Pak Harto. Sekarang kita importir beras. Kasihan kita punya petani. Hampir semua impor kita. Impor beras, impor garam, impor gula, impor bawang, impor segala macam. Terjadi kemerosotan. Kenapa? Karena ini memburu rente. Ada mafia di situ di lingkaran. Jadi importir itu memberi kontribusi terhadap pejabat yang mengambil keputusan. Mana ada importir barang-barang ini yang tidak nyogok, kasarnya gitu loh. Sumpah pocong gitu loh. Atau mubahalah. Saya berani mengatakan itu. Tidak ada, karena saya dulu pernah tahu seluk-beluk itu dari teman-teman saya. Termasuk kawan-kawan saya orang Chinese yang cerita bagaimana mereka dipermainkan itu. Harus mendapatkan. Iya. Nah, itu nanti akan saya cerita juga. Jadi satu waktu Anda harus tanya saya mengenai itu. Mengenai mengapa sekarang itu para bisnismen rame-rame mengeroyok pemerintah dan menjadi bagian dari pihak yang mempengaruhi pemerintahan. Itu ada alasannya itu. Saya pernah ngomong dengan mereka. Kekuasaan itu kan sumber uang kan. Iyalah, betul. Sehingga mereka juga rame-rame untuk bagaimana mendapatkan kue. Tapi zaman dulu, zaman Pak Harto, memang di samping sistemnya belum terjadi transaksi-transaksi politik pemilu ya. Zaman Pak Harto itu limit terbatas sekali intervensi dan kapasitas para pebisnis untuk mencampuri pemerintahan. Pak Harto mungkin punya sahabat konglomerat, tapi pengaruhnya terhadap Pak Harto kecil. Yang terjadi adalah Pak Harto mempengaruhi mereka. Dan saat itu kekuasaan bisa menekan mereka kan, Bro? Bisa, karena masih efektif. Karena masih efektif kepemimpinan Pak Harto gitu. Nah, setelah demokrasi terbuka ini, di mana ongkos politik memerlukan dukungan. Sekarang pemimpin bergantung sama mereka. Bergantung pada pemberi modal atau pemberi biaya. Ya, sehingga itu ada rahasianya. Jadi kan saya pernah tanya beberapa pengusaha, mengapa kok Anda sekarang kok rajin sekali membantu para politisi?
mengeluarkan uang untuk mendukung mereka. Menjadi sponsor. Dia bilang begini, Pak Rias, kami sudah capek diperas terus. Kami sudah capek dianiaya. Ya. Jadi kita mau akuisisi aja pemerintahan ini. Luar biasa. Jadi istilahnya itu akuisisi. Kita bayarlah, kita rame-rame semua kontribusi. Yang penting yang pemerintah itu adalah orang yang bisa kita atur. Sampai begitu. Termasuk barangkali undang-undang kita yang sangat liberal ya. Karena Semua, sampai kepada perangkat undang-undang, sampai dengan amandemen undang-undang dasar aja itu ada ongkosnya. Memberi landasan bagi bekerjanya sebuah sistem baru. Gitu loh. Jadi ini juga ya interaksi lah. Ya tidak bisa disalahkan siapa-siapa ya. Ya, kalau mereka mengatakan saya udah capek diperas, yang betul mereka diperas dahulu. Gitu loh. Digemukkan terus diperas gitu kan capek juga. Apalagi dengan keterbukaan globalisasi ini kan. Dia kan belajar juga dari mana-mana. Jadi terkadang ini kemarin saya punya kawan cerita untuk ketemu dengan satu orang pejabat untuk menjamu makan aja, mereka mesti bawa pengusaha untuk bayarin makannya. Itu kan luar biasa. Kenapa enggak? Sekarang jelas sekali ketergantungan penguasa kepada pengusaha. Apalagi karena penguasa juga sudah tidak punya uang. Jadi saya kasih ilustrasi. Dulu zaman Pak Harto, yang namanya menteri itu masing-masing menteri punya dana taktis yang dia kuasai penuh. Yang dia pakai untuk memberi sumbangan, memberi bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga menteri-menteri zaman dulu itu punya wibawa. Dia bisa mengambil keputusan dan bisa membantu. Karena dia mengelola uang taktis yang cukup besar, sehingga hampir semua partai politik dan organisasi-organisasi besar yang mau melakukan kongres itu minta bantuan dana kepada Mendagri. Dan dikasih. Makanya Mendagri berwibawa. Nah sekarang kalau Anda datang ke menteri dan tidak punya uang, kan tidak punya wibawa di itu. Ya, betul. Nah, itulah caranya kekuasaan dibangun oleh Pak Harto dulu. Sehingga menteri-menterinya itu punya wibawa. Tidak dianggap enteng orang. Belum lagi seleksinya kan sangat ketat. Ketika turun ke masyarakat juga wibawa sekali. Oh Pak Menteri. Karena dia bisa, apa dia punya kata-kata, dia bisa realisasikan. Dia pegang dana gitu loh. Ya khusus untuk presiden itu kok luar biasa. Presiden kan direkayasa sedemikian rupa dalam APBN sehingga ada namanya proyek-proyek impres. Proyek-proyek impres itu kan adalah proyek yang berdasarkan instruksi presiden. Bagaimana tidak berwibawa presidennya? Dia menentukan semua bantuan-bantuan itu. Efektif. Jadi katakanlah zaman Pak Harto pun sudah ada korupsi, bahkan mungkin dimulai dari situ. Ya. Tapi pada waktu itu tidak terlalu fatal. Tapi apakah ini karena visi misi menteri zaman Pak Harto kan ada tuh. Nah sekarang kan konon dipangkas visi misi presiden yang ada. Apakah itu pengaruh itu, Prof? Yang itu juga itu semua permainan pencitraan. Jadi ingin memusatkan perhatian bahwa ini presiden lah yang paling kuasa, yang paling menentukan. Jadi membangunlah image sebagai Tuhan di dunia gitu. Sebagai Tuhan di bumi gitu. Di bumi Indonesia ini ada Tuhannya gitu loh. Ya. Padahal dalam sistem pemerintahan itu selalu ada delegasi kewenangan. Itu teori manajemen yang paling kuno. Teori manajemen paling kuno itu salah satunya adalah delegasi kewenangan. Otonomi. Itu. Jadi sebenarnya secara otomatis setiap menteri itu punya misi sendiri sesuai dengan bidang kementeriannya. Nggak bisa diambil alih dengan satu visi global presiden gitu loh. Sementara presidennya bilangnya ora popo. Ya. Jadi memang ini secara keseluruhan pengaturan sistem pemerintahan kita sekarang itu tidak jelas bentuk dan arahnya. Tidak jelas bentuk dan arahnya. Belum lagi perilakunya. Ini baru bentuk dan arahnya sudah tidak jelas. Perilakunya Anda tahu sendiri. Saya kira pemerintahan di dunia yang paling aneh adalah pemerintahan Indonesia. Saat ini? Saat ini. Luar biasa. Paling aneh. Di Afrika pun tidak ada begini nih. Yang simpang siur antar pejabat. Yang omongan hari ini besok hilang. Yang janji tidak dipenuhi dan tidak ada perasaan salah. Yang tiap hari membohongi rakyat dan rakyatnya menikmati gitu.
Jadi rakyat Indonesia juga menikmati kebohongan-kebohongan itu. Paling-paling yang gelisah kan segelintir orang. Ya. Yang segelintir pun pelan-pelan menerima, ya sudah nasibnya lah. Ada waktunya nanti akan berubah. Ya Begitu paling aja. hanya bisa begitu. Jadi kebohongan pun kita sudah telan semua. Ya, itu aja yang menurut saya untuk recovery-nya, untuk memperbaikinya itu tidak bisa selesai dalam satu atau dua periode Ya. kepemimpinan baru. Ya. Menata ulang moralitas ini, rusak budaya politik kita. Ya, Saya kira- budaya politik kita rusak. Ditata ulang tidak hanya dari sisi undang-undangnya barangkali ya, Prof. Oh, bukan. Tapi dari sisi manajemennya, Manajemennya secara holistik, secara secara keseluruhan, termasuk rakyat. Rakyat ini harus diberi pencerahan supaya mereka bisa membedakan antara pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk. Ya, Kalau dia tidak bisa bedakan kan kasihan gitu loh. betul. Jadi rakyat juga dibiarkan dalam situasi yang tidak paham dan ada orang menikmati ketidakfahaman itu. Ya. Nggak bisa kita. Budaya politik kita sudah tertekan pada titik nadir ketika jabatan-jabatan dan suara diperjualbelikan gitu. Dan itu udah menjadi kelaziman seolah-olah gitu. Jadi Sudah nggak menjadi budaya. budaya. Itu budaya politik. Anda kalau tidak kasih uang saya tidak mau pilih. Kan begitu. Betul. Di level massa, di level DPR dan DPRD. Semua ada ongkosnya. Semua ada ongkosnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara secara jujur, sangat kecil harapan kita untuk bisa kembali menjadi baik. Tidak usah terlalu baik, kembali menjadi sama Pak Harto aja tanpa korupsi. Gitu. Artinya, you imajinasikan satu pemerintah Indonesia seperti zaman Pak Harto, tapi tanpa korupsi. Itu sudah hebat. Kalau nggak usah berpikir terlalu jauh kayak maju seperti Jepang gitu, atau seperti Singapura, masih sulit. Singapura itu ibaratnya tidak ada polisi pun. Misalnya hari itu semua polisi tidur, tidak ada yang keluar rumah, tetap tidak ada pelanggaran. Ya. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah self disiplin. Saya dulu pernah tinggal lama di Singapura. Setelah saya berhenti jadi menteri itu. Jadi itu luar biasa. Dan pemimpin-pemimpinnya sangat efektif. Oh, dalam pemimpinnya efektif. Tidak demokratis, tapi dia efektif. Itu. Nol korupsi. Nol korupsi. Karena hukum juga sangat tegas di sana, Prof. Hukum sudah otomatis berjalan sendiri. Jadi ada pendapat antara dari Batam ke Singapura kan tinggal nyebrang sedikit, Prof. Jadi di Singapura itu hanya 45 menit kalau nggak salah. Ya, pakai Batam. ferry. Ke ferry. Nah, begitu nyampe ke Batam, jadi sudah lain lagi ininya. Oh, iya. Hukumnya gitu kan. Jadi ini kembali kepada personal individu ya, Prof ya. Jadi itu tuh bolak-balik itu. Orang Singapura ke Batam menjadi tidak disiplin, Ya. menjadi menikmati kejanggalan-kejanggalan dan bisa berbuat Apa sesuai saja. dengan kemauannya. Banyak orang Singapura, bukan banyak, ada beberapa orang Singapura yang di Singapura dia sangat terbatas, di Batam dia merajalela. Ya. Ya, itu termasuk kawin di Batam itu loh. Jadi kalau orang Singapura bilang itu si Anu itu punya the second life. Second life itu dia punya kehidupan lain Ya, di di Batam Batam. gitu loh. Ya. Di Singapura sendiri nggak berani mereka melakukan itu. Tetapi orang Indonesia ke Singapura juga dia ada disiplin setengah mati. Ya. Karena sistem itu tadi sistem yang menentukan. Makanya persoalan moral itu persoalan yang abstrak. Ya. Yang paling penting adalah membangun sistem. Sistem kepemimpinan, sistem manajemen yang efektif. Yang membuat orang menikmati kehidupan dan tetap membuka ruang-ruang kreativitas. Jadi Singapura itu tidak demokratis, tapi ada ruang kreativitas yang terbuka luas. Mereka sangat Ruang prakarsa yang terbuka luas sehingga masyarakatnya tidak mandek. mereka sangat pemimpinnya otoritarianisme. Karena itu memang nature-nya begitu. Iya, anti demokrasi, tapi Nature-nya masyarakatnya maju, negaranya maju. Prof, Begini. Barangkali sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita,
tentang pemimpin efektif yang kita dambakan untuk pemimpin efektif masa depan Indonesia seperti apa, Prof? Harapan Prof? Saya sebenarnya tidak punya harapan, Pak Ustaz. Aduh, Lur. Nggak punya Tapi harapan. begini, saya tidak punya harapan. Tapi kalau bisa terjadi perubahan dan Allah menghendaki menolong kita, karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Karena iblis sekarang sudah terlalu kuat di sini. Allah. Terlalu kuat. Jadi tanpa pertolongan Allah tidak mungkin baik. Jadi kalau ada pertolongan Allah lalu terjadilah tampilnya manusia-manusia yang diberkahi, ya, dan memiliki pemahaman yang cukup untuk itu, saya kira memang yang bisa Anda harapkan adalah kita kejatuhan pemimpin yang baik. Persoalan besar sekarang adalah pemimpin. Karena mau bicara manajemen itu tahap kedua. Manajemen tidak akan menjadi baik tanpa pemimpin. Gitu. Tapi sebelum kita jangan sampai putus harapan kepada Allah gitu. Itu aja. Kepada manusia saya tidak mengharap lagi. Berdoa ya, Prof ya. Intinya. Gitu. Baik, saya kira waktu juga lah yang memisahkan kita. Jadi intinya kegelapan tidak bisa ditolong oleh kegelapan, tapi kegelapan harus ditolong dengan pencerahan. Jadi kalau bahasa agamanya itu minadzulumati ilan nur. Jadi an-nur ini, cahaya ini yang menerangi kegelapan. Jadi pemimpin efektif adalah pemimpin yang bisa memberdayakan, yang bisa melayani, yang bisa membangun, mentransformasi energi-energi terbarukan, atau dalam bahasa ininya pembaharuan, kan gitu, Prof. Mudah-mudahan pertemuan dan ilmu yang luar biasa dari Prof Rias ini bisa kita pelajari, kita renungkan bersama untuk sama-sama memberikan satu kontribusi bagi calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Tentu pemimpin yang efektif, pemimpin yang berintegritas, yang punya komitmen, dan tentu punya punya janji-janji yang harus ditepati. Salam Presidential Institute, solusi untuk mencari pemimpin masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.